Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyi rafi'ir rutab sayyidina wa maulana Muhammadin izzil arab wa ala alihi wa sahbihi wa a'immatil madhab, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin dan hidayahnya kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Dan pula tidak lupa kita selalu mengaturkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau serta para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembicaraan atau pembahasan yang disebutkan pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu mengenai tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Pada minggu yang dahulu disebutkan bahwa apabila kita ingin memperbanyak amal ibadah akhirah, memperbanyak taat kepada Allah, agar taat dan ibadah kita itu bernilai tinggi di sisi Allah, maka hendaklah sebelumnya kita bersihkan diri kita dari segala sifat yang tercela, dan kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Telah disebutkan bahwa di antara sifat-sifat tercela yang mesti dihilangkan daripada jiwa kita, daripada diri kita adalah pertama syirik, yang kedua riya, yang ketiga ujub, yang keempat takabur, yang kelima tama, yang keenam hasad, yang ketujuh aman daripada perdaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sifat-sifat yang tercela itu sudah mampu kita hilangkan dalam diri kita, maka kita dituntut untuk memperhiasinya, memperhiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Syirik kita hilangkan, kita perhiasi diri dengan tauhid. Riya kita hilangkan, kita perhiasi diri dengan ikhlas. Ujub kita hilangkan, kita hiasi diri kita dengan melihat nikmat Allah yang ada pada diri kita. Kemudian yang keempat adalah kesombongan atau takabur. Takabur satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang sangat tidak disenangi oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada hadis beliau yang menyatakan, yang artinya bahwa tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji sesawi daripada kesombongan. Sifat kesombongan itu menurut para ulama adalah merupakan fardu ain. Fardu ain bagi tiap-tiap orang, wajib menghilangkan takabur dari dalam dirinya. Sebab segala sifat-sifat yang baik terhalang, artinya kita tidak bisa melakukan selama ada takabur itu dalam hati kita. Takabur kita hilangkan, kita dituntut memperhiasi diri dengan tawadhu. Kalau tawadhu lawanan daripada takabur. Takabur artinya adalah ru'yatun nafsi fawqal ghair. Takabur itu artinya melihat diri sendiri ini
lebih daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain. Bila dalam hati kita ada timbul satu khatar, satu geritik dalam hati bahwa kita ini lebih mulia daripada Fulan bin Fulan, berarti saat itu kita adalah termasuk orang yang takabur. Nah, sebaliknya tawadhu. Tawadhu ini artinya apa? Melihat diri ini tidak lebih baik daripada orang. Bahkan ada yang mengatakan tawadhu itu adalah melihat diri kita ini lebih di bawah daripada orang lain. Nah, itu artinya tawadhu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi tawadhu ini adalah yang di tengah. Naik ke atas jadi takabur, turun ke bawah jadi da'ah ngarannya. Takabur kada baik, da'ah kada baik. Yang baik yang adalah ausatuha, yaitu tawadhu. Takabur itu membesarkan diri, jangan. Kalau da'ah menghinakan diri, jangan juga. Tawadhu itu artinya adalah menempatkan diri sesuai pada tempatnya, menempatkan diri tepat pada tempatnya. Nah, itu dimaksud dengan tawadhu. Kalau menghinakan diri itu kada boleh, dilarang kita menghinakan diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita bersifat tawadhu akan timbul akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya orang yang bersifat tawadhu itu adalah dia tunduk kepada kebenaran, dari manapun datangnya kebenaran itu. Ini tanda orang yang punya sifat tawadhu. Dia tunduk kepada yang hak, dari manapun datangnya itu hak tadi, baik dari orang yang lebih muda daripadanya, baik dari orang yang lebih jahat daripadanya, baik dari orang yang lebih tinggi daripadanya. Pokoknya bila mana yang hak dia tunduk. Nah, ini tanda orang yang punya sifat tawadhu. Walaupun kakanakan tapi ampunnya bujur, nah itu taat, tunduk kepada itu. Itu ngarannya adalah tandanya kita mempunyai sifat tawadhu. Artinya kita memandang tuh kepada yang benar, bukan kita memandang kepada yang mengatakannya. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, la tanzur ila man qal walakin tanzur ila maqal. Yang kamu pandang itu adalah perkataannya, jangan kamu pandang orang yang mengatakannya. Nah, jadi tawadhu tandanya salah satunya menerima kebenaran, dari manapun datangnya kebenaran itu. Kemudian lagi tandanya tawadhu adalah dia ridha, dia senang hati menerima satu kedudukan yang lebih rendah daripada kedudukan semestinya. Itu tandanya orang tawadhu. Dia dengan senang hati menerima satu kedudukan yang lebih rendah daripada kedudukan semestinya. Misalnya ukuran nang macam aku ini duduknya mesti di muka, di andak orang di belakang, dengan senang hati. Itu ngarannya adalah orang yang tawadhu. Golongan atau orang nang macam aku ini mestinya di nomor 1 akan, di andak orang nomor 10 dengan senang hati. Nah, itu ngarannya adalah tawadhu. Artinya kada melihat diri itu mulia, kada melihat diri itu lebih agung, lebih besar daripada orang lain. Nah, tawadhu. Para muhibbin rahimakumullah, sifat tawadhu ini kalau kita bisa menerapkan dalam hati kita, tawadhu ini adalah akhlak hati, akan timbul sifat-sifat yang baik. Dan sifat tawadhu ini mencegah kita daripada sifat-sifat munkar lainnya. Orang yang tawadhu kada akan mau atau terhindar daripada ghibah.
Orang tuh tawadhu nya kada mau menggibah orang. Kalau kita mau menggibah seseorang, pertanda bahwa kita menunjukkan kita lebih daripada orang yang digibah. Orang yang bersifat tawadhu, dia terhindar daripada sifat iri dengki. Ada orang lain dapat nikmat, wajar, ini lebih mulia daripada aku. Itu orang tawadhu, maulah dengki. Nah, kalau kita sebaliknya, kita bersifat sombong, kita merasa lebih alim, kita merasa lebih mulia, ternyata ada orang lain yang dapat nikmat Allah, nah ini bisa membahayakan. Oh, kenapa ini dapat nikmat? Maka alimku, maka tatuha aku. Ini karena merasa besar berdahulu bandak. Nah, jakanya andaknya berdahulu tawadhu, kada akan ada iri dengki. Banyak sifat-sifat kebaikan yang didapat kalau kita mampu menerapkan tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa bersifat tawadhu karena Allah, dia akan ditinggikan oleh Allah. Dia akan dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi asal dia tawadhu itu lillah. Wa man tawadha'a lillah, siapa-siapa yang tawadhu karena Allah. Kalau orang hormat kepada pimpinan, tunduk kepada pimpinan, tapi kada karena Allah, ini menjilat ngarannya. Itu kada termasuk tawadhu. Kalau pimpinan batis diciumnya dari persaking hormatnya lawan pimpinan nih, tapi dia bukan karena Allah, itu tamalluk ngarannya, menjilat. Itu kada ada nilainya di sisi Allah. Yang bernilai itu orang yang tawadhu lillah, karena Allah. Rasulullah lagi mengatakan, tuba lil mutawadhi'in fid dunya hum ashabul manabir yaumal qiyamah. Beruntung orang-orang yang tawadhu di dalam dunia, dia akan punya mimbar nanti di akhirat. Artinya apa? Di akhirat dia punya kedudukan yang tinggi. Fatawadhu yarhamkumullah, maka tawadhu'lah kamu, Allah kasih sayang kepada kalian. Para muhibbin rahimakumullah. Berkata sebahagian ulama, ada 3 sesuatu yang dicintai Allah, dan Allah lebih cinta kalau yang 3 sesuatu ini dilakukan oleh 3 macam manusia. Allah cinta kepada tawadhu, dan Allah lebih cinta lagi kalau yang tawadhu ini adalah agniya, orang-orang yang kaya. Allah cinta kepada tawadhu, tapi kalau yang tawadhu ini orangnya orang kaya, Allah lebih cinta lagi. Yang kedua, adalah ibadah. Allah cinta kepada ibadah, dan Allah lebih cinta kepada ibadah itu kalau ibadah dilakukan oleh oleh para pemuda. Kalau ada orang muda ahli ibadah, Allah sangat cinta ketimbang orang tua yang ahli ibadah. Yang ketiga, Allah mencintai qanaah, dan Allah lebih cinta apabila yang qanaah itu orang-orang yang miskin. Orangnya miskin, kada berduit, tapi inya qanaah. Nah, ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya Allah membenci murka kepada 3 hal, dan Allah sangat murka kalau 3 perkara ini dilakukan oleh 3 kelompok manusia. Pertama, Allah sangat murka, sangat marah, benci kepada kesombongan. Dan Allah lebih marah lagi kalau yang sombong itu orang yang fakir, miskin. Fakir, miskin, sombong pula. Itu Allah sangat marah. Mana fakir, mana sombong.
Allah tidak senang, Allah tidak menyukai, Allah marah kepada taswib. Taswib itu artinya menunda-nunda tobat. Nah, kaina agin tobat, kaina agin beramal baik, kaina aja. Allah kada ketujuh itu. Dan Allah lebih kada ketujuh lagi kalau yang menunda-nunda kebaikan ini orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, orang umur sudah 65, 70, kaina agin tobat. Hanya 65 umur 65. Allah sangat marah menunda-nunda tobat, apalagi yang menunda tobat ini adalah orang yang tua. Yang ketiga, Allah sangat marah kepada kezaliman. Allah marah kepada ketidakadilan. Dan Allah sangat marah apabila yang tidak adil itu. Allah sangat marah bila yang zalim itu adalah para penguasa, para pejabat-pejabat ini. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi tawadhu termasuk yang dicintai Allah, dan Allah sangat cinta kalau yang tawadhu itu orang yang punya harta, orang yang kaya. Para muhibbin rahimakumullah, tawadhu sifat yang wajib kita miliki, sifat yang wajib kita dapatkan agar bisa menghiasi hati kita. Nah, kemudian yang kelima, tamak. Tamak adalah sifat yang tercela, yang wajib kita hilangkan. Karena tamak ini kalau kita biarkan berbahaya. Bahayanya apa? Bisa mengambil pun orang, bisa korupsi, bisa sogok menyogok, bisa merampok karena tamak. Nah, jadi tamak sifat yang wajib kita hilangkan. Hilang tamak gantinya apa? Dipakaiani, dihiasi dengan qanaah. Qanaah itu apa artinya? Bahasa kita hanya merasa cukup dengan yang telah diberikan Allah. Dapat rezeki hari ini 10.000 cukup. Dapat rezeki hari ini 30.000 cukup juga. Dapat rezeki hari ini 1 juta cukup juga. Kadang merasa kada cukup. Nah, ini adalah qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafa wa kana abih." Beruntung orang yang diberi hidayah Islam dan hidupnya berkecukupan dan dia qanaah dengannya. Orangnya agama Islam, hidupnya sederhana, qanaah lagi. Ini adalah orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ayyuhan nas ajmilu fit talab fa innahu laysa li 'abdin illa ma kutiba lah wa la yadhhab 'abdun minad dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu minad dunya wa hiya raghimah." Artinya, wahai manusia, kata Rasulullah, ajmilu fit talab, elok-eloklah dalam mencari rezeki. Bagus-bagus mencari rezeki. Maksudnya bagus-bagus mencari rezeki ini apa? Mencari rezeki tahu aturan, mencari rezeki tahu waktu. Itu dimaksud dengan baik-baik mencari rezeki. Orang nang kada tahu waktu mencari rezeki itu orang nang kada elok menuntut rezeki. Orang yang mencari rezeki halal haram termasuk orang yang tidak elok dalam mencari rezeki. Ajmilu fit talab, bagus-bagus menuntut rezeki itu. Maka bahwasanya tidak ada bagi seseorang hamba melainkan yang sudah ditetapkan baginya. Dan tidak mati seseorang, tidak meninggal dunia seseorang kecuali telah datang kepadanya rezeki yang sudah ditentukan baginya. Selama masih ada rezeki kita kada akan mati. Bila kita habis rezeki, mati. Jadi artinya ujar Rasulullah, mencari rezeki itu disadangi artinya. Ada waktunya. Ini waktu yang baik beribadah, ini waktu yang menuntut ilmu, ini waktu yang berusaha, ini waktu yang tafakur, ini waktu berkumpul anak bini, ini waktu berkumpul keluarga, dibagi. Itu ilok dalam menuntut rezeki.
Kenapa? Karena bagaimanapun kita cangkalnya, sungguhnya mencari rezeki, yang kita dapatkan tetap yang sudah ditentukan oleh Allah, kada bertambah. Isuk kita dapat rezeki 500.000 rupiah, tumbang tumbalik kita isuk tetap 500 rupiah, kada akan lebih pada itu. Nah, ajmilu fit talab. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi qanaah ini sifat yang sangat terpuji. Kayak apa caranya supaya kita bisa qanaah? Imam Al-Ghazali mengatakan ada 5 cara supaya kita bisa meraih qanaah. Pertama, iktisad fil maisah warifqu fil infaq. Sederhana dalam kehidupan dan kada burus dalam belanja. Supaya kita kawa qanaah. Qanaah itu artinya cukup merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. Satu, supaya kita bisa qanaah, kita hidup sederhana, jangan burus. Amun macam-macam kehendak kada kawa qanaah. Macam-macam kehendak. Hendak nukar pakaian nang larang, hendak nukar makanan nang nyaman, hendak kendaraan nang nyaman, kada kawa qanaah kita hidup. Tapi kalau kita hidup ini sederhana dan kada burus, kawa qanaah itu. Pertama qanaah. Jadi mesti perhitungan dalam mengeluarkan rezeki. Yang kedua, supaya kita kawa qanaah, kisarul amal, pindik angan-angan. Artinya apa? Kita kada memperhitungkan lagi kehidupan 10-20 tahun yang akan datang. Pindik angan-angan, aku ini isuk bisa mati. Bila kada isuk, isuknya bisa mati. Atau minggu kaina bisa mati. Nah, jadi mati itu selalu ada di hadapan matanya. Nah, pindik angan-angan. Kalau inya merasa masih hidup mungkin 20 tahun, inya merasa mungkin hidup masih ada 5 tahun, nah tuh kada kawa qanaah. Pasti hendak mencari. Yang ketiga, supaya kita kawa qanaah, ma'rifatu izil qanaah. Kita mengenal kemuliaan qanaah ini. Qanaah sifat yang dicintai Rasulullah, sifat yang dicintai Allah. Yang keempat, ta'ammul fi tana'umil kafarah wa daiki maisyatil anbiya. Kita berpikir bagaimana hidup nikmatnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan bagaimana menderitanya hidup para nabi dan para aulia. Motor yang paling harat siapa bisa? Bisa orang kada Islam, bisa orang Nasrani, orang Yahudi. Rumah yang paling baik seduniaan ini rumah siapa? Bisa rumah orang kafir ampunnya. Nah, jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita kehendaki itu semuaan sudah dirasain oleh orang kafir. Kita ini bakasnya benar aja lagi. Jadi kenikmatan-kenikmatan dalam dunia itu urusan orang kafir. Nah, kita lihat kehidupan para anbiya, kehidupan para aulia. Nah, ini sedikit banyaknya membantu kita untuk qanaah. Yang kelima, ma'rifatu ma fi jam'il mal minal khatar. Kita mengenali risikonya, bahayanya orang yang mengumpulkan harta itu. Kita bercari mengumpulkan harta itu ada risikonya. Orang berusaha bisa wajib kalau inya berusaha memberi nafkah anak bininya. Ini wajib. Dia berusaha bisa sunat kalau dia niatkan berusaha ini untuk membantu kaum muslimin dan muslimat, berpahala sunat. Misalnya aku berusaha ada keuntungannya untuk keperluan muslimin dan muslimat, nah berpahala usahanya. Yang keempat, yang ketiga ada berusaha ini mubah boleh. Dia berusaha untuk bernyaman-nyaman. Aku berusaha kau nukar baju yang baik, aku berusaha supaya kau makan yang nyaman, supaya dapat rumah yang nyaman, berusaha itu boleh.
Yang terakhir, berusaha ini haram. Apa usaha itu haram? Kalau tujuan untuk mengumpul harta. Kita tujuan berusaha apa? Untuk mengumpul, menumpuk harta. Tumpuk situ, tumpuk sini, tumpuk, itu kada boleh. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa mengumpul harta itu ada bahayanya yang besar di sisi Allah, bahaya yang besar di akhirat, nah itu akan bisa menimbulkan qanaah. Nah kemudian sesudah qanaah, yang wajib lagi kita hilangkan dalam diri kita adalah al-hasad, iri dengki. Sudah tahu disebutkan bahwa perasaan dengki itu membakar kebaikan kita sebagaimana membakarnya api akan kayu yang kering. Dengki kita buang dalam diri kita, kita ganti lawan apa? Lawan iradatul khair li khalqillah. Kita menghendaki kebaikan bagi makhluk Allah. Hati kita ini kapingin makhluk Allah ini baik. Hati kita kapingin makhluk Allah ini ke surga semua. Hati kita kapingin makhluk Allah ini bahagia semua. Hati kita kapingin makhluk Allah ini kada dengan susahnya. Nah kapingin macam itu merupakan sifat yang terpuji. Tapi kalau hati kita ada kapingin mudahan si anu bangkrut, mudahan si anu kena dapat bala, mudahan si anu kena matinya mati kafir, nah ini sudah bertentangan dengan iradatul khair li khalqillah. Kita ingat hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa beberapa kali beliau menunjuk seorang laki-laki dan beliau mengatakan itu ahli surga. 3 hari berturut-turut dalam hadis itu disebutkan Rasulullah mengata itu ahli surga, laki-laki itu. Setelah diteliti apa amal laki-laki itu, bukan banyak puasa sunat, kada. Bukan banyak sembahyang sunat, kada. Ditakutin apa amal ikam? Hatiku kada pernah berniat jahat kepada orang Islam. Hatiku selalu berusaha, hatiku selalu berkehendak agar orang Islam itu baik. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan itu rajulun min ahlil jannah, itu laki-laki ahli surga. Jadi kada banyak sembahyang sunat, kada panjang-panjang zikir, kada panjang-panjang sembahyang. Kalau sudah hati kita ini kawa menghilangkan kehendak jahat kepada orang muslim, siapapun orang muslim itu sudah selamat. Itulah lawanannya iri dengki. Iri dengki menghendaki kawan sengsara. Kalau ini mengingini kawan bahagia, kawan selamat. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang wajib kita hilangkan dalam diri kita, al-amnu min makrillah, merasa aman daripada tipu daya muslihat atau perdaya Allah. Ini artinya kita merasa, kita ini rasa sudah mati husnul khatimah. Kita merasa bahwa kita isuknya masih Islam. Kita merasa kita kena mati ke surga. Kita mungkin merasa amal ibadah kita diterima Allah semua. Nah itu perasaan-perasaan macam itu wajib dihilangkan dalam diri kita. Diganti lawan apa? Diganti lawan khauful akibah, takut akibat. Aku hari ini Islam, barangkali kena isuk ada Islam lagi, khawatir. Isuk kena aku Islam, barangkali kena aku mati berusia kada husnul khatimah. Nah khawatir, takutan. Berusia puasaku nang tadi kada diterima Allah, berusia ibadahku kada diterima Allah, macam apa? Nah perasaan takut macam itu kita wajib memilikinya. Rasulullah pun senantiasa berdoa. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Rasulullah mengajari kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membulak-balik hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas agama Engkau. Dan ini kenyataannya banyak orang yang hari ini Islam, esok sudah jadi Nasrani.
Orang nang harinya rajin sembahyang, isuk malas sembahyang. Orang nang hari ini rajin berzikir, isuk malas berzikir. Kenapa? Hatinya dibulak-balik oleh Allah. Nah, setiap kali kita hari ini rajin kita beribadah, kita khawatir isuk mudahan ini bulan berusia kada kau menjamin ini kayak apa isuk. Nah, itu dituntut demikian. Nah, itu artinya adalah khauf, takut. Kalau kita sudah merasa aman, nah ini yang bahaya. Aman, asa ke surga sudah mati, asa husnul khatimah sudah mati, asa bersama Rasulullah sudah di padang mahsyar. Nah, ini bahaya sudah. Kenapa? Membuat malas beribadah, membuat ulir beribadah karena merasa aman daripada hal-hal yang macam tadi. Nah, jadi dengan demikian para muhibbin rahimakumullah, apabila sifat ikhlas ada pada diri kita, sifat melihat nikmat Allah pada diri ini ada, tawadhu ada, qanaah ada, nasihah ada, khauful akibah ada. Nah, sifat-sifat itu akan membuka kepada pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, ketabahan dan husnul khatimah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا إله إلا الله وابني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.